Fungsi bagian kedua tentang jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi. 1. Fungsi konstan. Bentuk dari fungsi konstan adalah f(x) sama dengan c, di mana c merupakan bilangan konstan atau angka. Contoh 1. f(x) sama dengan 3. df-nya atau domain dari fungsi di atas adalah x, di mana min 3 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 3, dan x merupakan elemen bilangan real. Buatlah grafik dari fungsi di atas. Yang harus kita lakukan untuk membuat gambar grafik pertama-tama adalah kita buat dulu tabelnya. Nah, kita tentukan di sini. Domainnya tadi sudah disebutkan ya, yaitu min 3 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 3. Berarti domainnya atau x-nya kita mulai dari bilangan min 3. Karena di sini ada lebih kecil sama dengan ya. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Itu domainnya. Setelah kita dapatkan domainnya, maka kita tulis ya di bawahnya itu f(x)-nya. Karena fungsi itu disebutkan bahwa f(x) sama dengan 3, berarti semua f(x) adalah 3. Berapapun x-nya atau domainnya. Oke, kita tulis ya di sini f(x)-nya semua 3. Setelah kita dapatkan titik koordinat dari fungsi tersebut, baru kita bisa buat gambar grafiknya. Oke, kita buat dulu bidang koordinatnya. Kita lihat titik pertama, min 3,3. Kita buat ya, titiknya min 3 di sumbu x-nya, 3 di sumbu y-nya. Min 3,3 dapat di sini. Kemudian min 2,3. Min 1,3, 0,3, 1,3, 2,3, 3,3. Setelah kita dapatkan titik-titik itu semua sesuai dengan domainnya, maka titik-titik itu bisa kita hubungkan atau kita tarik garisnya. Seperti gambar berikut ini ya. Kita beri warna merah ya, garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Contoh kedua, f(x)-nya sama dengan min 2. df-nya atau domain dari fungsi adalah x, di mana x adalah min 3 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 3. Dan x merupakan elemen bilangan real. Buatlah grafik dari fungsi di atas. Oke, seperti yang sudah disebutkan di atas, kita buat dulu tabel dari fungsi tersebut ya untuk membuat gambar grafiknya. Oke, kita buat tabelnya x dan f(x), di mana x adalah domainnya. Tadi sudah disebutkan domainnya adalah min 3 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 3. Berarti domainnya antara min 3 sampai 3. Ya, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Setelah kita sudah dapatkan x-nya, kita tinggal cari fungsinya atau f(x)-nya. Karena soalnya disebutkan f(x) sama dengan min 2, berarti semua nilai f(x) adalah min 2. Berapapun domain atau nilai dari x-nya. Kita tinggal tulis ya di tabelnya min 2, min 2, min 2, min 2, min 2, min 2. Setelah tabelnya selesai, berarti kita tinggal buat bidang koordinatnya. Lalu kita tentukan titik-titik yang sudah kita dapat dari tabel tersebut. Oke, kita mulai. Titik min 3, min 2. Kita tentukan titiknya ya. Di sini posisinya. Kemudian min 2, min 2. Min 1, min 2. 0, min 2. 1, min 2. 2, min 2. 3, min 2. Setelah kita dapatkan titik-titiknya, tinggal kita hubungkan ya dengan garis merah di sini. Oke, berarti sudah selesai. Setelah kalian perhatikan dari dua gambar grafik di atas, kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk fungsi konstan,
Gambar grafiknya itu berupa garis lurus yang sejajar dengan sumbu X, atau kita sebut juga garis horizontal. Jenis fungsi kedua adalah fungsi linear, di mana bentuk dari fungsi linear adalah f(x) sama dengan ax plus b, di mana a tidak boleh sama dengan 0. Contoh 1. Diketahui sebuah fungsi f(x) sama dengan 2x plus 3, di mana df-nya atau domain dari fungsinya adalah x, di mana min 2 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 4, dan x merupakan elemen bilangan real. Gambarkan grafik fungsi linear di atas. Oke, sebelum kita buat gambar grafiknya, pertama-tama kita buat tabelnya ya untuk menentukan titik koordinat dari fungsi. X-nya dulu kita buat. Domainnya kan tadi sudah ditentukan, yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Setelah kita tuliskan domainnya, mulai kita hitung dari fx-nya sesuai dengan soal. Di sini fx-nya adalah 2x plus 3. Berarti kita tinggal masukkan nilai-nilai x-nya ya, sesuai dengan angka-angka domain. Di sini kita mulai dari angka min 2. Berarti fx kita ganti jadi f min 2. Sama dengan 2 dikali min 2 ditambah 3. Jadi x-nya kita ganti ya dengan angka-angka domain. Nah, mulai kita hitung. 2 kali min 2 itu kan hasilnya adalah min 4 ditambah 3. Berarti hasilnya min 1. Nah, hasil dari perhitungan kita masukkan ke dalam tabel ya. Yang min 2 berarti fx-nya jadi min 1. Kemudian kita hitung f min 1. 2 dikali min 1 ditambah 3. Sama dengan min 2 ditambah 3. Berarti hasilnya adalah 1. Kita masukkan lagi ke dalam tabel. Di mana x min 1 maka fx-nya adalah 1. Kemudian kita cari f0 sama dengan 2 dikali 0 ditambah 3 sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Kita masukkan ke dalam tabel x0 maka fx-nya menjadi 3. Kemudian f1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Kita masukkan lagi ke tabel, di mana x1 maka fx-nya menjadi 5. Kemudian kita cari lagi f2, sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 4 tambah 3 sama dengan 7. Kita masukkan lagi ke dalam tabel, di mana x-nya atau domainnya 2, maka fx-nya menjadi 7. Kemudian terakhir f3, sama dengan 2 dikali 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 6 ditambah 3 sama dengan 9. Kemudian kita masukkan lagi ke tabel menjadi 3,9. Setelah kita dapat tabel yang lengkap, maka kita bisa buat gambar grafiknya. Oke, kita tentukan ya titik-titiknya di bidang koordinat kartesius. Titik pertama min 2, min 1. Perhatikan posisinya. Ya, di sini min 2, min 1. Kemudian min 1,1. Titiknya di sini 0,3, 1,5, 2,7. Terakhir adalah 3,9. Setelah titik-titiknya sudah kita tentukan, kita buat atau kita tarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik tersebut. Di sini garisnya Ibu kasih warna merah biar kelihatan ya. Oke, setelah kita selesaikan soal ini, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa fungsi linear merupakan persamaan garis lurus karena grafik fungsinya berupa garis lurus. Fungsi yang ketiga adalah fungsi polinomial, di mana bentuknya adalah f(x) sama dengan ax pangkat n ditambah bx pangkat n min 1 tambah titik-titik ditambah c, di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya
Fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 2x tambah 5. Perhatikan ya, fungsi polinomial ini disebut fungsi berderajat 4. Karena pangkat tertingginya adalah 4. Contoh kedua, fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 4x tambah 3. Di sini fungsinya berderajat 3. Terakhir, fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4. Nah, berarti fungsi tersebut berderajat 2 karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Jenis fungsi keempat adalah fungsi rasional. Bentuk dari fungsi rasional adalah fx per gx, di mana fx-nya berupa fungsi linear atau fungsi polinomial. Begitu juga gx-nya ya, dia berupa fungsi linear atau fungsi polinomial. Nah, tetapi ada syarat dari fungsi rasional ini, yaitu syaratnya gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, karena fungsi rasional itu tidak mungkin penyebutnya itu atau fungsi yang di bawahnya nilainya 0 ya. Itu sangat tidak mungkin. Contohnya, fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah 4 per x kuadrat min 4. Nah, persamaan ini atau fungsi ini bisa dikatakan fungsi rasional, tapi syaratnya x-nya tidak boleh sama dengan 2. Kenapa? Karena kalau x-nya 2, kan yang di bawahnya itu x kuadrat min 4. Berarti x-nya kita ganti 2, kan misalnya 2 kuadrat dikurang 4 hasilnya 0. Nah, itu kan tidak mungkin penyebut itu jumlahnya 0. Berarti syarat fungsi tersebut menjadi rasional adalah x tidak boleh sama dengan 2. Jenis fungsi terakhir adalah fungsi logaritma, di mana bentuknya adalah fx sama dengan a log x. Dan syaratnya a lebih besar dari 0, a tidak boleh sama dengan 1, x lebih besar dari 0, dan x merupakan variabel bebas. Di sini ibu tidak akan menjelaskan secara detail ya fungsi logaritma ini karena nanti ada video terpisah yang membahas secara detail tentang fungsi logaritma. Nah, di sini kalian perhatikan saja ya bahwa bentuk atau gambar grafik dari fungsi logaritma biasanya seperti ini. Jadi, gambar grafik dari fungsi logaritma a log x, jika nilai a-nya lebih besar dari 1, maka gambar grafiknya adalah naik ya. Gambar grafiknya justru dia naik. Dan jika nilai a-nya antara 0 dan 1, maka gambar grafiknya justru menurun. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang jenis-jenis fungsi. Sampai jumpa di pembahasan fungsi berikutnya. Terima kasih.